Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat banget untuk pro-pro lewatkan. Dan teruntuk pro-pro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, bisa langsung subscribe channel YouTube kita nih, yaitu I'm Winit. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah informasi selengkapnya. Di berita pertama, datanya dari Manchester United yang akan merekrut 3 pemain baru sekaligus nih di sisa musim panas 2023. Aktivitas belanja pemain MU di bursa transfer musim panas 2023 dipastikan masih belum selesai. Bakal ada 3 pemain anyar lain yang akan menyusul ke Old Trafford sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Hingga tanggal 24 Agustus 2023, MU sudah mengeluarkan hampir 200 juta pound sterling. Tim asuhan Erik ten Hag itu sudah merekrut 3 pemain, yakni gelandang serang Mason Mount, penjaga gawang Andre Onana, dan penyerang Rasmus Højlund. Meskipun dikabarkan dana belanja sudah tipis dan harus menjual pemain terlebih dahulu, MU dilaporkan ESPN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 masih ingin nih mendatangkan 3 pemain baru di sisa bursa transfer musim panas. Namun harganya tidak akan terlalu wah seperti 3 pembelian awal. Dan salah satu dari ketiga pemain itu bisa didapatkan dengan gratis. MU sendiri sedang dalam pembicaraan dengan bek veteran yang bernama Jonny Evans untuk kembali bergabung ke Old Trafford. Pemain asal Irlandia Utara itu akan ditawari kontrak berdurasi setahun. Evans sendiri secara mengejutkan kembali ke skuad Manchester United di musim panas ini. Ia awalnya hanya numpang latihan pasca kontraknya tidak diperpanjang oleh Leicester City. Selain itu, dirinya juga dilibatkan dalam pramusim MU. Ia diberi kontrak jangka pendek agar bisa ikut pramusim Setan Merah. The Telegraph mengklaim bahwa Evans akan membela skuad Setan Merah nih di musim 2023-2024. Ia juga hampir sepakat untuk memperkuat MU untuk periode kedua. Menurut laporan itu, manajemen MU dan juga agen Evans sudah berbicara sejak beberapa pekan yang lalu. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Evans dilaporkan bersedia bertahan di MU. Ia nanti akan memperkuat MU untuk 1 tahun ke depan. Saat ini, kedua pihak sedang membereskan detail kontrak. Dalam waktu dekat ini, Evans dilaporkan akan disahkan sebagai pemain baru Manchester United. Menurut laporan itu, Ten Hag memutuskan untuk mempermanenkan Evans setelah ia dibuat terkesan dengan sang bek yang menilai sang bek menunjukkan performa yang oke di sesi latihan. Ia juga memiliki pengaruh yang positif loh di ruang gantinya MU. Alhasil Ten Hag menilai sang bek harus dipermanenkan untuk memperkuat lini pertahanan The Red Devils. Manchester United sendiri mempermanenkan Evans karena mereka lagi kekurangan bek tengah nih. Saat ini MU hanya memiliki Harry Maguire, Rafael Varane, Victor Lindelof, dan juga Lisandro Martinez. Selain Evans, 2 pemain baru lain yang akan direkrut Manchester United berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga kiper kedua. Namun untuk pemain gelandang dan juga kiper pelapis Andre Onana itu masih akan tergantung nih pada keberhasilan MU untuk menjual pemain mereka. Setelah Harry Maguire batal dilepas ke West Ham United, MU kini fokus melego gelandang Donny van de Beek, back Eric Bailly, kiper Dean Henderson, back Brandon Williams, serta gelandang Scott McTominay. Sementara itu, kandidat kuat kiper kedua yang akan direkrut oleh MU adalah pemain asal Turki yang bernama Altay Bayındır dari Fenerbahçe. Spekulasi Altay Bayındır bergabung dengan Manchester United juga semakin menguat akhir-akhir ini. Kiper Fenerbahçe itu dilaporkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer tersebut. The Red Devils memang diketahui sedang mencari kiper pelapis Onana. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan Dean Henderson setelah sang kiper dilaporkan akan pindah ke Crystal Palace. Di tengah pekan kemarin, MU dilaporkan sudah mengunci transfer kiper baru mereka. Laporan Sport Digital mengklaim bahwa transfer Bayındır akan segera selesai. Sang kiper kini bertolak ke Inggris untuk menuntaskan transfernya. Menurut laporan tersebut, Bayındır tertangkap kamera berada di Badan Istanbul pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pagi waktu setempat. Sang kiper dikabarkan akan terbang menuju Inggris. Ia akan menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Nantinya ia akan melakukan sejumlah prosedur seperti tes medis dan penandatanganan kontrak sebelum diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Bayındır sendiri diketahui sudah berpamitan dengan Fenerbahçe baru-baru ini. Pada laga kontra Twente di hari tadi, Bayındır berpamitan kepada para pendukung Fenerbahçe seusai laga. Ia didampingi oleh rekan-rekannya saat berpamitan. Jadi kepindahan sang kiper ke MU nampaknya sudah hampir pasti terjadi di musim panas ini. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang yang banyak untuk mendapatkan jasa Bayındır di musim panas. Sang kiper dilaporkan bisa diangkut dengan kisaran 6 juta euro saja di musim panas ini. Untuk gelandang bertahan ada nama Sofyan Amrabat dari Fiorentina yang masih menjadi favorit. Harganya juga tidak akan terlalu mahal karena kontraknya di La Viola akan habis tahun depan. Dan peluang Manchester United untuk merekrut Sofyan Amrabat juga terbuka lebar nih. Harga sang gelandang terus
terus turun. Akan tetapi pihak setan merah tak kunjung mengajukan tawaran resmi kepada Fiorentina. Amrabat sendiri tampil bagus bersama dengan Fiorentina pada musim 2022-2024 yang lalu. Namun panggung utama Amrabat bukan di Serie A. Namanya mendapatkan perhatian lebih ketika tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Pemain yang berusia 27 tahun itu membawa Maroko melaju hingga semifinal Piala Dunia 2022. Walau langkah Maroko kandas di tangan Prancis pada babak semifinal, apa yang sudah mereka capai dinilai sangatlah luar biasa. Setelah Piala Dunia 2022, Amrabat punya banyak tawaran dari klub-klub top Eropa. Akan tetapi Amrabat tak kunjung pindah. Fiorentina menyadari bahwa ada banyak minat pada Sofyan Amrabat. La Viola pun membuka pintu lebar-lebar bagi klub yang ingin mendekati Amrabat. Bahkan mereka terus menurunkan harga jual sang pemain. Awalnya Fiorentina memasang bandrol 40 juta euro untuk transfer mantan pemain Hellas Verona tersebut. Namun Fiorentina sempat menurunkan harga hingga 30 juta euro. Paling baru dikutip dari Express, harga Amrabat diturunkan secara signifikan. Kini harga jual gelandang 27 tahun itu hanya 25 juta euro saja. Sementara itu, Amrabat sama sekali belum bermain untuk Fiorentina pada musim 2023-2024. Bahkan dia tidak terlibat dalam beberapa laga pramusim yang dimainkan. Paling baru, Amrabat disebut telah berlatih terpisah dari tim utama. Selain berlatih terpisah, Amrabat juga tidak masuk ke dalam skuad Fiorentina. Tim asal Florence itu rencananya akan berhadapan dengan Rapid Vienna. Pertandingan ini digelar untuk kualifikasi UEFA Conference League 2023-2024. Fiorentina sudah mengumumkan ada 24 pemain yang akan dilibatkan dalam laga tanah tersebut. Namun dalam daftar 24 pemain, nama Sofyan Amrabat tidak ada. Alternatif lain selain Amrabat adalah pemain Bayern Munchen, yakni Ryan Gravenberch. MU ingin meminjam pemuda Belanda itu terlebih dahulu selama semusim dengan opsi kepemilikan permanen. Baik Amrabat maupun Gravenberch sebelumnya juga pernah dilatih oleh Erik ten Hag. Namun untuk mendapatkan jasa Gravenberch, MU harus bersaing dengan Liverpool. Dan mereka juga masih bisa membujuk Bayern Munchen agar rela melepaskan sang pemain. Ryan Gravenberch memang masih muda. Saat ini ia berusia 21 tahun. Namun ia disebut punya potensi yang luar biasa nih. Gravenberch bahkan disebut lebih baik dari Jude Bellingham oleh ex-gelandang timnas Belanda yang bernama Rafael van der Vaart. Musim 2022-2023 yang lalu, Gravenberch memang cuma bermain sebanyak 24 kali di Bundesliga dan hanya 3 diantaranya sebagai starter. Ia tak menyumbangkan 1 gol pun ataupun assist. Namun, Gravenberch menunjukkan dirinya bisa menjadi ancaman dari lini kedua dengan catatan 1.72 shot per laga. Dalam urusan mengumpan, ia mencatatkan total 326 operan yang sukses dengan akurasi 87,4%. Gravenberch juga mengukir total 8 key pass. Dalam urusan bertahan, ia mencatatkan 8 tackle sukses dari 17 percobaan. Sang pemain juga berhasil melakukan 9 blok plus 9 intercept. Dalam urusan duel udara, Gravenberch menang duel sebanyak 4 kali, namun ia juga kalah sebanyak 6 kali. Gravenberch sendiri tak pernah membuat error alias yang berakibat lawan bisa mencetak gol. Lantas bagaimanakah pada akhirnya siapa nih yang akan direkrut oleh Manchester United? Bagaimana prediksi kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk informasi terakhir datanya dari Al Nassr yang gasak Al Fateh dengan skor 5-0 dan Ronaldo mencetak hat-trick. Al Nassr menggasak Al Fateh dengan skor 5-0 dalam lanjutan Liga Pro Arab Saudi. Al Nassr sendiri bertandang ke Stadion Pangeran Abdullah bin Al Jawi Al Hassa, Arab Saudi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 dalam lanjutan Saudi Pro League. Tim tamu bisa pesta gol nih di markas lawan. Sadio Mane mengawali pesta Al Nassr ke gawang Al Fateh. Striker asal Senegal itu bisa memaksimalkan umpan back heel Ronaldo menjadi gol pembuka pada menit ke-27 dan Al Nassr unggul dengan skor 1-0. Keunggulan Al Nassr bertambah di menit ke-38. Kali ini Ronaldo membuat gol kedua timnya dengan memanfaatkan umpan dari Sultan Al-Ghanam dan skor 2-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Ronaldo bisa memperbesar skor menjadi 3-0 pada menit ke-55. Kali ini pemilik 5 Ballon d'Or itu memanfaatkan umpan dari Abdulrahman Karib. Pesta gol Al Nassr belum berhenti. Sadio Mane membuat gol keduanya pada menit ke-81 dan membawa The Global Club unggul 4-0 di depan pendukung lawan. Kemenangan Al Nassr kemudian disempurnakan Ronaldo lewat hat-tricknya di masa injury time. Al Nassr menang 5-0 atas Al Fateh. Bagi Al Nassr, ini menjadi kemenangan pertamanya di Saudi Pro League 2023-2024 setelah klub ini sempat kalah dari Al Ettifaq dan juga Al Tawon.
Dan seperti inilah bagaimana starting 11 dari kedua klub. Untuk Al-Fatih FC, starting 11-nya terdiri dari Ali Al-Zubaidi, Kasim Al-Hojami, Jason Denayer, Abdullah Al-Yusef, Sofian Pendevka, Petros, Murad Batna, Lucas Zelarayan, Christian Teluh, dan Firas Al-Pirakan. Sedangkan untuk Al-Nassr, starting 11-nya terdiri dari Nawab Al-Akidi, Islain Konan, Aymeric Laporte, Muhammad Al-Patil, Sultan Al-Kanam, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Haibari, Abdurrahman Karib, Otapio, Sadio Mane, dan Cristiano Ronaldo. Well, sebelumnya berita dari Al-Nassr tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.